sekitar kita, itu sejatinya ilmu tersirat dari Allah untuk kita renungi. Itu sebabnya ratusan tahun yang lalu ulama kita pernah memberikan kalimat indah ini. Ikuti saya. Man kathura i'tibaruhu qalla isaruhu. Siapa yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian yang ada di muka bumi ini, maka dipastikan sedikit kegagalan dalam hidupnya. Kenapa kita sering gagal? Karena gak mau belajar dari cerita orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya kalau antum buka Quran isinya 3/4 lebih banyak ceritanya. Cerita dahulu, cerita sekarang, bahkan yang akan datang. Bahkan salah satu metode Allah mendidik Nabi kita Muhammad lewat storytelling. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'ada. Allah kasih cerita kepada Nabi tentang cerita Nabi-Nabi sebelumnya, karena cerita itu bisa memantapkan hati, menguatkan langkah. Insya Allah. Diam-diam kalimat yang diajarkan ulama kita di copy paste orang kafir. Mereka bikin kalimat mirip. Bunyinya begini: experience is the best teacher. Guru pengalaman itu guru terbaik bagi kehidupan. Copy paste ucapan ulama kita yang tadi. Maka hari ini saya titipkan ada sebuah pesan ilmu tafsiran. Sebelum saya sampaikan kisah ini, saya ingin menambahkan ilmu buat semuanya. Jangan sibuk beramal tanpa ilmu. Sekali lagi, jangan sibuk beramal tanpa ilmu, karena ilmu menyempurnakan amal. Saya sedang keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya menemukan ada satu kasus. Ada seorang anak muda kaya raya. Dia bikin usahanya batu bara. Baru punya batu bara sudah kaya, belum punya batu nisan. Dia bikin acara megah, mewah. Dia sewa hotel berbintang 5. Pengisi acaranya dia undang artis-artis ternama. Penceramahnya dia minta saya hadir ke acaranya. Hotel bintang 5. Lalu ketika saya duduk lihat ke arah panggung, mata saya menangis. Bukan karena sedih, tapi terharu. Antum pasti pernah merasakan momen itu. Kadang-kadang lihat sesuatu atau mendengar sesuatu, puncak keterharuan, air mata keluar dengan sendirinya. Saya nangis bukan karena sedih, karena terharu. Apa yang membuat saya terharu? Anak muda ini lebih hebat dari saya. 1000 anak yatim dia sedekahi. Dia bariskan 1000 yatim. Semuanya dia santuni, semuanya dia sedekahi. Saya terharu, Pak. Saya yang lebih tua dari dia belum pernah sedekah sebanyak itu. Dia lebih muda, 1000 anak yatim dia sedekahi. Hebat. Saya menangis karena kamu. Tiba-tiba beberapa puluh menit setelah itu, masuklah seorang ibu tua. Duduk di sebelah saya. Ibu tadi menyapa saya, Ustaz Al-Habsyiyah. Saya bilang, iya. Ustaz kenal gak anak muda yang hebat ini? Saya jawab apa adanya. Mini kitihi. Kenal banget enggak? Baru kali ini anak muda ini mengundang saya tausiah. Dan ngobrol saja belum. Oh, baru kali ini. Menurut Ustaz, kira-kira anak muda ini seperti apa? Dengan bangga saya bilang, TOP BGT. Top banget. Topnya di mana? Ibu telah datang. Coba kalau tadi ibu datangnya lebih cepat, ibu pasti ikut menangis kayak saya. Kenapa Ustaz? 1000 anak yatim dia santuni. 1000 anak yatim. Oh, 1000 yatim ya Ustaz? Iya. Hebat dong. Baguslah. Lalu ibu tadi menangis lebih kencang dari tangisan saya. Saya pikir jangan-jangan dia lebih terharu.
Saya bilang terharu ya, bukan Ustaz. Saya prihatin. Apa yang membuat ibu prihatin? Saya ini ibunya. Saya ibu yatim, dia sedekahin. Buat orang tuanya pelit kayak 17 tahun. Anak muda ini kepada pasangan dia selalu cor-coran, tapi buat orang tuanya dia hitung-hitungan. Mohon maaf akhi, istri antum itu bisa jadi mantan. Mohon maaf ukhti, suami antum bisa jadi mantan. Tapi ayah ibu kalian gak akan pernah bisa jadi mantan. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anak. 10 anak belum tentu bisa bahagiakan seorang ayah. Betul? Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya. 10 anak belum jaminan berani mati demi seorang ibunya. Berapa banyak orang sibuk mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Sibuk membahagiakan orang lain. Orang tua surga terdekat dia lupakan. Itu yang pernah saya tulis dalam buku saya ini. Mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Anak saya ini Ustaz, ya bu, kepada temannya dia cor-coran loh. Tapi buat orang tuanya dia hitung-hitungan. Jangan sibuk berkorban buat orang lain yang belum tentu berkorban buat kalian. Orang tua kalian itu adalah yang pertama membuktikan pengorbanannya kepada kalian di hadapan Allah. Saya kadang-kadang kasihan lihat anak-anak muda ini. Tamat kuliah, nangis-nangis di kaki ayah ibunya. Ayah, ibu doakan saya biar saya dapat pekerjaan. Besok saya mau melamar. Siang malam ayahnya mengangkat tangan, ya Allah, jadikan takdir anakku lebih mulia, lebih dahsyat dari takdirku ya Allah. Singkat cerita, orang tua kita itu keramat hidup. Jangankan mendoakan, menjumpahi saja dari doa. Masih ingat gak legenda di Padang, anak muda yang disumpah ibunya jadi batu? Namanya siapa? Itu baru maling kundang, belum maling sawit, maling mobil, betul? Makanya saya kadang-kadang suka geli lihat anak-anak kita ini. Baru 1 kali hadir kajian, baru 1 kali ketemu Ustaz. Ngejar-ngejar sampai ke mobil Ustaz, doakan saya. Jangan minta doa dari mulut orang lain dulu sebelum kau dapatkan doa dari ayahmu. Betul? Sibuk minta doa dari orang, tapi doa orang tua gak pernah diraih. Padahal kunci sukses kalian Allah selipkan di bibir orang tua. Itulah makna hadis Nabi yang kita remehkan. Ridha fi ridha. Kalau orang tua sudah ridha, Allah pasti ridha. Kalau orang tua murka, Allah pasti murka. Ternyata kunci sukses dunia akhirat dari Allah untuk kita sejatinya dekat ada di bibir orang tua. Ngapain sibuk cari-cari yang jauh dulu, yang dekat disia-siakan?